Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih kamu udah mau ngeklik video ini dan terhubung bersama Mari di sini ya. Sekarang Mari akan tarik kartu tarotnya untuk ngajak kamu memahami tentang bagaimana dia saat ini dalam hubungan bersama kamu ya. Bagaimana dia saat ini, energinya dia untuk saat ini dalam hubungan bersama dengan dirimu. Namun sebelum Mari memulai, wajib Mari ingatkan dulu, ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, langsung saja kita mulai di sini ya. Apa yang perlu kamu ketahui tentang dia di dalam hubungan kalian ini, tentang dirinya. Oke. Oh gitu. Iya. Satu kartu terakhir. Oke, baik. Jadi seseorang ini tuh nampaknya memendam ya, memendam banyak hal dalam hubungan kalian. Tapi di sini yang sangat-sangat terlihat jelas sekali bahwa dia ini cinta sama kamu ya. Seseorang ini tuh sayang sama kamu. Terlepas dari ternyata untuk beberapa dalam hubungan kalian, dia nampaknya tidak lagi memanifestasikan bentuk dari cintanya ini dalam hubungan kalian. Gitu ya. Makanya Mari katakan ini hanya kemudian dipendam di sini. Gitu loh. Ini nampaknya untuk pembacaan bagi kamu dan dia yang saat sekarang ini hubungannya sudah pasif. Hubungannya bahkan beberapa di sini tuh sudah berakhir. Tapi walaupun kamu dan dia di sini berakhir hubungannya, tapi saya lihat dia masih sering sekali nyari kabar tentang kamu. Paling enggak ini dia masih ngintip-ngintip sosial medianya kamu. Gitu ya. Jadi seseorang ini tuh yang masih penasaran tentang bagaimana kamu, kehidupannya kamu saat ini. Gitu ya. Terutama kehidupan kamu saat ini tanpa dirinya. Nah gitu ya, apakah kamu lebih bahagia sekarang? Ataukah kamu kehidupannya mungkin lebih susah saat ini gitu ya. Pokoknya apa-apalah informasi ya yang itu menyangkut tentang kamu. Tapi ya, daripada hal-hal buruk yang kemudian menjadi penilaiannya dia tentang kamu, Mari lihat di sini lebih banyak jadinya hal-hal yang baik. Bahkan ketika kamu menyaksikan video ini, kapanpun kamu menemukan video ini energinya timeless ya. Orang ini Mari rasa lagi kangen-kangennya sama kamu. Gitu ya. Lagi kangen-kangennya, lagi merindunya dengan kamu. Tapi kalau untuk ngajak kamu ketemuan, nampaknya orang ini tuh nggak mau, gitu ya. Kalau ngajak kamu ketemuan, nah gitu. Ya sudahlah, kalau memang sudah berakhir ya sudahlah, sudah berakhir lah. Nah modelnya di sana ya. Jadi ini bisa energi dari mantan suami, mantan istri, atau seseorang yang hubungannya sudah menuju ke serius dengan kamu. Walaupun untuk saat sekarang kamu dan dia posisinya lagi terpisah. Nah, di sana ya. Kenapa Cici dia tidak mau ngajak aku ketemu? Nah, ini dia. Kenapa Cici dia tidak mau ngajak aku ketemu? Karena dia sangka bahwa kamu ini sudah punya pasangan. Dia mengira kalau kamu ini sudah lupa sama dia, sudah tidak lagi mengingat dia, karena dia jangan-jangan ya dari hasil intip-intipnya dia di sosial medianya kamu, atau nanya-nanya tentang kamu dari orang lain, atau ini bukan mengintip tapi dia memang terang-terangan ya sudah tahu gitu ya, bukan hasil dari intip-intip, tapi dia sudah tahu bahwa kamu sudah punya kekasih, bahwa kamu sudah mendapatkan pengganti, seseorang yang mengisi hatinya kamu ya. Jadi dia pikir nanti kalau aku datang hubungin ini bakalan jadi ribut
gitu ya. Mungkin juga bahkan kamu tuh akan menolak dia, gitu. Bahwa nanti di sini dia tuh nampaknya sedang menghindari persoalan, gitu ya. Ngubungin kamu berarti sedang mengejar persoalan. Nah, dia sedang tidak punya kemampuan ya untuk ya tadi ya, menghadapi persoalan itu tadi, gitu. Nanti ketahuan sama pasangannya kamu, gitu ya. Atau nggak usah pun ketahuan sama pasangannya kamu, dia tidak yakin kalau kamu ini masih mau ngobrol sama dia, gitu. Dia nggak yakin kalau kamu itu masih mau jalan sama dia. Nah gitu, lawang dia sudah melihat kalau saat ini kehidupan kamu tuh lagi bahagia-bahagianya, lagi happy-happynya kamu di sini. Setidaknya dia tahu bahwa ada seseorang yang lagi deketin kamu, gitu ya. Kamu sudah punya relationship baru dengan seseorang. Ini dia bukan mengira-ngira ya, dia di sini bukan menduga-duga, tapi di sini kok kayaknya dia sudah mendapatkan informasi yang valid, gitu loh. Jadi dia merasa bahwa dia sudah tidak punya hak lagi, gitu ya, atau dia takut. Yang satu sisi dia sudah tidak punya hak untuk menghubungi kamu lagi, yang satu sisi dia takut. Ya, kalau kamu menolak dia takut dari hasil pertemuan kalian ini akan membawa persoalan baru dalam kehidupannya kamu dan juga dalam kehidupannya dia. Dia nggak punya energi untuk membereskan persoalan-persoalan ujung atau buntut dari ketika dia datang berkabar sama kamu. Nah, gitu ya di sana. Tapi ini orang masih sayang banget sama kamu ya. Ini orang masih sayang banget. Nah gitu. Dan untuk kondisi sekarang, dia tahu bahwa dia itu tidak punya apa-apa lagi yang bisa dia berikan kepada kamu. Jadi orang ini bisa agak-agak ngerasa rendah percaya diri, gitu ya. Mungkin memang keadaan ekonominya dia atau kehidupan dia secara pribadi ini agaknya lebih banyak nyungsepnya ini kalau mari lihat ya. Mungkin kehidupannya kamu kalau dilihat apa adanya dari hasil pengamatan dia tentang kamu, jangan-jangan kehidupannya kamu tanpa dia untuk saat sekarang ini jauh lebih baik daripada kehidupannya dia ketika tanpa dirimu. Jadi dalam perpisahan ini kamu mungkin dia melihat kamu sudah move on, kamu sudah bergerak dari fase kehidupan bersama dia, masuk ke fase kehidupan bersama dengan orang lain, gitu ya. Jadi dia melihat kamu move on dengan baik, justru kehidupan kamu lebih cerah, terang, benderang daripada kehidupannya dia, gitu ya. Tidak ada apa-apa lagi yang bisa dia tawarkan kepada kamu, gitu. Makanya agak-agak rendah percaya diri di sini dia, ya. Jangan-jangan juga dia membandingkan dirinya dia dengan pasangan barunya kamu. Dan di situ dia selalu menemukan kekurangan dirinya dia, gitu ya, kelemahan dirinya dia, gitu. Jika kamu, tapi ini harusnya sih orang yang baik ini ya, harusnya ya kalau mari lihat ya, harusnya. Jadi mungkin selama kamu dan dia ini berpasangan adalah kontribusinya dia dalam hubungan kalian, gitu loh. Karena kalau Marian ini bisa orangnya tadinya ya unconditional love sama kamu. Jangan-jangan dalam perpisahan ini pun kamu yang meminta pisah dari dia. Kamu yang memutuskan pisah dari dia. Gitu ya. Karena ini orangnya tulus ini sama kamu. Gitu ya. Sebagian besar untuk pembacaannya ini tulus banget sama kamu. Dan dia ini sudah kayak yang banyak berkorban ini dan itu di sepanjang hubungan kalian. Sampai dia ngerasa bahwa dia udah habis banget, udah nggak ada lagi yang bisa dia persembahkan ke kamu. Kok kayaknya udah batas limitnya dia ya. Nah gitu. Jadi kesanggupannya dia bersama dengan kamu, ya udah sudah sampai di situ, sudah sampai itulah ndak kurang lagi ya apa yang dia lakukan dalam hubungan kalian, mempertahankan hubungan kalian ini sudah ndak kurang lagi yang bisa dia berikan ke kamu katanya ya. Nah jadi ketika kamu memutuskan untuk pergi dari dia, kamu memutuskan untuk menjauh dari dia, mengakhiri hubungan kalian, di situ
ya mau tidak mau akhirnya dia harus menerima. Nah, itu kalau mari tangkap energinya dia ya. Mau tidak mau dia harus menerima. Walaupun terkadang di sini dari kisah masa lalu kamu dengan dia bisa kayak yang nemuin banyak hal-hal yang barangkali tuh agak kurang adil gitu ya. Kamu dan dia berpisah di sini, dia katakan itu sebenarnya satu peristiwa yang sulit banget untuk dia terima. Tidak adil bagi dia gitu ya. Jangan-jangan pun perpisahan kalian bukan karena itu kemauan kamu juga, tapi karena ada beberapa hal gitu ya, beberapa hal yang mengikat kalian, beberapa hal yang memaksakan hubungan kalian ini harus berakhir. Jangan-jangan yang seperti itu ya. Karena kalau kartu yang mari tangkap saat sekarang ini tuh nampaknya memang dia ini ndak yang pelit-pelit dengan kamu ya. Energinya tuh nggak pelit-pelit. Energinya itu yang kayak total banget sama kamu gitu. Bahkan beberapa dia ini bisa sudah punya pasangan tadinya, tapi ketika dia dengan kamu ya, dia tidak bisa memungkiri bahwa dia punya perasaan yang dalam sama kamu. Jadi ibaratnya orang ini rela berselingkuh dari pasangan sahnya untuk membuktikan atau untuk apa ya? Dia rela berselingkuh dari pasangannya karena dia juga punya perasaan yang tidak main-main dengan kamu. Nah, gitu ya. Karena dia punya perasaan yang itu tidak bisa dia nafikan. Gitu. Dia nggak bisa menolak. Semakin lama terkoneksi sama kamu, semakin deep, semakin dalam gitu loh cintanya dia kepada kamu. Nah, di sana ya, ini bahkan orang rela berselingkuh. Ya, berselingkuh dari kamu, mengkhianati, katakanlah mungkin mengkhianati ikrar janji setia bersama dengan pasangannya. Gitu. Karena dia hanya menjujuri dirinya dia. Nah, gitu. Tapi memang untuk saat sekarang ini dia merasa take and give dalam hubungan kalian sudah tidak bisa lagi untuk dilakukan. Nah, di sana ya, kamu pun berhak untuk berbahagia, kamu pun berhak untuk mencari seseorang yang lebih klop, lebih cocok dengan kamu, gitu. Walaupun dia ada perih-perihnya di sini, ada sakit-sakitnya dia juga sampai hari ini. Mungkin kamu dan dia sudah berpisah katakanlah tahun-tahunan. Tapi sepanjang tahun-tahunan itu, mari melihat terutama waktu belakangan hari ini. Ya, terutama untuk belakangan hari ini, dia tidak kurang-kurang intensnya untuk mencari kabar tentang kamu. Siang malam, nah itu ya. Siang malam ini kayak yang mungkin pakai akun fake, akun palsu gitu ya. Biar bisa menerobos masuk ke dunianya kamu, walaupun itu melalui sosial media. Gitu ya, ada pertimbangan-pertimbangan tertentu di sana gitu ya, makanya dia pakai akun fake untuk ngintip-ngintip tentang kamu ya. Oke, baik. Oke, iya, alih-alih mengejar, orang ini justru boleh jadi sedang menunggu kamu. Ini kan pasif, nggak ada pergerakan di sini. Iya, dia harus memikirkan panjang tentang hubungan kalian ini gitu ya. Jadi orang ini tuh ikatannya kuat banget ya dengan kamu ya. Ada devil di sana. Dia merasa kamu tuh mengikat dia dengan sangat kuat gitu. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupnya dia, walaupun mungkin hidup dia tidak nyungsep di sini, mungkin kehidupan pribadinya dia tuh sedang baik-baik saja, tapi mari rasa dia tidak bisa menikmati kehidupan yang baik-baik saja itu karena apa? Karena kurang. Kurangnya apa? Kurangnya kamu katanya. Wah, ini dalam ya. Dalam orang ini ya, antara cinta yang tulus dengan juga di situ masuk ego. Gitu ya, ego ingin tetap bersama. Ego yang di sana berkata tidak mudah untuk melepaskan bayang-bayanganmu, tidak mudah untuk melepaskan hasrat, desire yang pernah ada, yang bahkan sampai sekarang itu kok semakin tumbuh dan semakin kuat menjerat dia. Modelnya kayak gitu ya. Semakin tumbuh semakin kuat menjerat dia.
Nah di situ, cuman di sini dia tuh nggak bisa yang kayak kerasa krusu ya. Dia tidak bisa konyol, berlaku tanpa pertimbangan, tanpa perhitungan. Nggak bisa lagi katanya di sini. Jadi di sini dia kayak yang menuntut dirinya dia untuk dewasa. Nah, ada mencoba untuk bergerak ke kebijaksanaan, walaupun kebijaksanaan yang dia ambil untuk tidak lagi terhubung dengan kamu itu cukup bikin dia perih di sini, gitu ya. Ini ada agak silau ya, memang ini kartunya mengkilat soalnya. Jadi di sini dia bilang, ya, jadi dia ini kondisinya sekarang banget tersiksa loh ya, banget tersiksa. Jadi kayak bayang-bayang kamu tuh sangat kuat gitu loh. Bayang-bayangan tentang dirimu itu tuh sangat mengganggu bahkan gitu ya. Saya rasa dia pun tidak ingin dia seperti ini gitu. Tapi semakin kuat dia berusaha untuk melupakan kamu, semakin kuat pula lah gitu ya. Semakin kencang lah, semakin banyak lah gitu ya. Datang memori-memori tentang dirimu. Beberapa dia nampaknya ada penyesalan di sini. Kalau mari lihat ya, penyesalan. Maksudnya penyesalan ini tuh yang tentang kenapa harus bertemu di saat seperti ini, gitu lah. Kenapa terjadi perpisahan antara aku dengan kamu? Mungkin kenapa kamu memilih dengan orang lain? Kenapa tidak kamu pilih aku? Gitu ya. Kenapa kita berdua bisa berpisah? Gitu ya. Atau kenapa aku ini tidak henti-hentinya memikirkan kamu gitu ya. Ini bahkan bisa menepoi diri dia sendiri di sini. Kondisinya sekarang. Dia bisa marah ini ke dirinya dia. Apa sih? Kok masih diingat sih? Gitu. Ya, bisa dia ngamuk-ngamuk ini ke diri dia sendiri. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi kayak yang ini ada baru mari tangkep ya. Beberapa di antara kalian nampaknya punya kenang-kenangan ya yang kamu kasih ke dia. Dan kenang-kenangan itu apa ya namanya ya? Ada sebuah pemberian kamu, mungkin ini contohnya aja, misalnya kamu pernah beri dia baju gitu ya, atau mungkin ada ketinggalan bajunya kamu di rumahnya dia. Ini kok enggak jauh-jauh dari cerita baju ya, yang mari tangkap energinya. Jadi bajunya kamu itu tuh dipakai nih sama dia sekarang. Gitu ya, atau sering dipakai sama dia. Oh, ini disimpan di tempat yang terbaik di sini. Nah, kayak gitu ya. Apa-apalah misalnya kamu pernah kasih dia boneka, katakanlah gitu ya. Ini bonekanya masih tetap ada. Fotonya kamu ya, fotonya kalian. Ini tidak dihapus, ini bahkan disimpan bagus-bagus ini ya. Pokoknya segala kenangan yang dia terima dari kamu, pemberian-pemberian yang dia terima dari kamu, ini disimpan baik-baik di sini. Ya, disimpan baik-baik. Dan saya rasa ya, bagaimana perasaannya dia ke kamu ini, makin pedihnya itu, makin sakitnya itu karena dia nggak bisa bilang-bilang ke orang gitu loh. Mungkin kan kalau dia cerita ya, apalagi kalau ini kaum wanita ya, kalau dia cerita sama orang gitu, mungkin dia akan lega gitu ya, dia akan lega pasti. Misalnya aku rindu sama dia, meneteslah air mata ini di depan teman, kemudian teman merangkul, itu kan bisa melegakan. Nah di sini kalau katanya dia nggak bisa ngomong ke siapapun tentang apa yang dia alami perihal kamu gitu ya. Beberapa mungkin ini hubungannya hubungan rahasia soalnya, jadi nggak sembarangan orang bisa dia curhatin gitu. Nah kalau cowok juga begitu ya. Kalau cowok itu kan dibilang mental banget gitu ya, atau manja banget sih, masa urusan cinta nangis-nangis gitu ya kan. Jadi semakin dia tidak bisa meluapkan perasaannya dia, meluapkan unek-uneknya dia gitu ya, ini semakin menekan dia loh ya, semakin tertekan dianya. Nah kayak gitu ya, mau menghubungin kamu enggak, rasanya itu bukan keputusan yang bijaksana gitu ya. Dan juga dia menghitung-hitung dirinya dia, siapalah aku sekarang ini ya, siapalah aku kan udah nggak berarti lagi bagi hidupnya kamu. Makin dia ngomong-ngomong hal-hal yang kayak gitu bahwa dia tidak berarti bagi hidupnya kamu, oh ini orang makin pedih nih ya, dia ngerasa pedih banget gitu loh, makin nggak kuasa dia gitu ya. Kalau dia lihat lagi kamu sudah punya cowok yang
lebih ganteng dari dia, kamu punya cowok yang atau cewek yang lebih hot, lebih seksi gitu ya, lebih sukses, lebih lah pokoknya dari dia. Waduh, ini orang bisa yang kayak kacau banget, kacau banget. Nah, jadi alih-alih mengejar kamu, walaupun dalam bentuk komunikasi ya, dia di sini lebih banyak posisinya di sini menunggu gitu ya. Nah, jadi ini kok belakangan hari hidup dia tuh tadi lagi-lagi ini mari tangkap. Ini suram banget ini ya belakangan. Suram banget. Jadi ini bisa orangnya tuh nggak mood, sedang nggak mood ngapa-ngapain gitu. Jangan-jangan mungkin pasangan dia tuh bisa juga ini lebih dari kamu, pasangannya dia yang sekarang gitu ya. Bukan hanya kamu aja yang dapat pengganti dia yang lebih. Beberapa diantaranya dia juga punya pasangan yang lebih di sini. Tapi tetap kamu the bestnya. Nah gitu ya, kamu the bestnya. Hidup dia sendiri saat ini mungkin lebih baik daripada ketika dia dengan kamu. Tapi tetap kurang di sini. Tengok ini ya, dia abaikan. Ini ada 3 cawan di sini yang sudah dia miliki. Dia abaikan gitu. Tidak bisa dia nikmati di sini. Karena dia menunggu kamu, bayang-bayang tentang dirimu. Gitu loh. Seolah-olah hidup dia ini sekarang tidak sempurna. Gitu ya, tidak sempurna. Lewat itu harta berlimpah ruah itu. Mobil Alphard yang dia miliki itu tidak cukup untuk membuat dia bisa tenang, bisa bahagia. Nah, kayak gitu ya. Apalagi semakin dia tahu bahwa tertutup sudah kesempatan kamu dan dia. Tidak mungkin lagi kamu dan dia ini bisa bersama. Ini ya kayak lagu Zaskia Gotik ya, yang apa itu lagu Bunda Korla yang kemarin itu ya, mari kita ikuti Bunda Korla. Yang kak coba dengerin lagu Ajari Aku Tuhan ya dari Zaskia Gotik. Nah, saya rasa itulah juga luapan hatinya dia ini. Gitu, mencoba mengikhlaskan tapi kok masih tetap terbayang. Ini dia ya, cocok banget masuk Zaskia Gotik di sini ya. Gitu. Jadi ya antara ego sebagai manusia yang ingin memiliki, yang ingin dimiliki gitu ya, juga di situ datang kebijaksanaan. Jadi ini antara gelap dan putih, gelap dan terang gitu ya. Gelap dan terang di sini, hitam dan putih di sini. Mari rasa dia berdiri di tengah-tengahnya, gitu. Mungkin ketika menghubungi kamu, ya, ketika dalam kondisi memajukan desire-nya dia terhadap kamu, dia pasti masuk ke kegelapan, ya, karena itu dia anggap bisa jadi sebuah keputusan yang keliru. Tapi setidaknya ego dia akan menari-nari bahagia di sana, gitu ya. Atau dia memilih untuk berpedih hati, semakin mencoba untuk belajar mengikhlaskan kamu, ya. Tapi itu tadi balasannya adalah kepedihan hati. Nah, jadi dia di sini kalau mari rasa sedikit berdilema, gitu ya, sedikit berdilema. Walaupun untuk saat sekarang ini lebih menang lagi, biar aja lah aku sakit, biar aja lah aku menderita di sini. Setidaknya dia ada beban emosional dan beban mental di sini ya. Untuk kondisi sekarang ini kalau mari lihat ini nangis diam-diam ini ya, nangis diam-diam setiap mengingat kamu. Pedih banget lah, tapi ini bukan pedih sakit hati, terluka nestap, terluka marah benci itu ya, enggak. Ini nestapa. Gimana itu ya, nestapa itu yang kayak ini nggak ada lagi jalan, hanya Tuhan aja ini yang bisa mengerti kayak gimana kepedihan yang dia alami. Jadi cocok banget lah lagu Zaskia Gotik itu, Ajari Aku Tuhan. Udah nggak bisa lagi nih. Kalau masih tahap manusia yang dimintai kekuatan, itu ndak akan bisa menolong dia. Hanya Tuhan di sini lagi katanya yang bisa membantu dia untuk membolak-balikkan hatinya dia. Ya, tanpa Tuhan dia ini menganggap mustahil kalau dia bisa melupakan kamu. Gitu, kalau dia bisa menghilangkan bayang-bayang tentang kamu. Nah, kayak gitu ya.
Memang sekarang sedang belajar move on di sini, sedang belajar untuk berdamai dengan keadaan dan ikut berbahagia dengan bagaimana kehidupannya kamu sekarang tanpa dia. Ini orang yang pengen bahagia ini ya. Sorry. Orang ini ikut bahagia ketika kamu bahagia, sedang dia ajari dirinya di sana. Gitu ya, sedang dia ajari dirinya di sana. Jadi alih-alih sebagai orang yang mencoba untuk mengganggu, ngerecokin hidupnya kamu, dia lebih memposisikan dirinya dia ya untuk berlaku yang paling terbaik gitu loh. Jadi dia nggak bisa bilang aku harus memaksakan kamu, tidak bisa, aku harus ceritanya di situ harus memaksakan kamu, tidak boleh katanya gitu. Terlalu dangkal cintanya apabila dia memaksakan kamu. Nah, modelnya yang kayak gitu ya. Akhirnya memilih untuk pasif, memilih hanya untuk diam. Tuhan, tarot reader, dan semua orang yang lagi ngelihat video ini yang resonate tentu saja ya, yang akhirnya tahu gitu lah ya. Jadi dia tidak baik-baik saja di sana, dia sedang masuk ke fase gelap dalam hidupnya dia, perkara dia menganggap kamu dan dia ini tidak mungkin lagi bisa bersama gitu ya. Oke, sekarang mari akan tarik di sini koin-koinnya untuk menunjukkan kepada siapa pembacaan ini ditujukan ya. Ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia, zodiaknya kamu ataupun zodiaknya dia. Hadir inisial S di sana. Suka, ada L. Lulus, ada Z. Zebra, ada W situ. Wisata, ada ya lagi wisata dia ya, lagi wisata ke kegelapan jiwa ya, ini dia. Kemudian ada U, upaya, ada N, nomor, ada H, hutan, T, tulis, R, rapuh, ya dalam kondisi rapuh dia sekarang ini. Q, Korea, C, cinta, ya ini cinta ya, ini cintanya tulus banget sama kamu. Ada O, obat, ada E, enak, ada J, juara, A, Agustus, X, X-Men, Y, Yuda ya. Masuk kita ke zodiak ya, zodiak Cancer di sana, hadir Taurus, Virgo di sini, Pisces hadir, Aries hadir, Capricorn di sini, Aries lagi. Kemudian hadir energi dari Taurus, Sagittarius, Leo hadir di sini. Ada energi dari Scorpio, ada energi dari Aquarius, ada energi dari Gemini, Aquarius lagi, Capricorn di sini, Libra hadir. Kemudian di situ ada energi dari Cancer lagi ya. Oke, baik. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.